Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warga Muhammadiyah semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan semoga kita mampu menyempurnakan ibadah kita, ibadah Ramadan kali ini, dan nanti akan kita sambung dengan Hari Raya Idul Fitri insya Allah yang sebentar lagi akan kita jalani. Nun sewu Pak, ini ada satu hal yang istimewa terhadap Hari Raya Idul Fitri, bahwasanya biasanya selalu ada saudara-saudara kita yang kumpul, tapi 2 tahun ini bahkan kali ini kalau semakin dipertegas lagi sampai ada pemblokiran jalan sehingga banyak saudara-saudara kita tidak bisa mudik gitu kan Pak ini. Nah ini kira-kira itu mengurangi esensi berlebaran nggak ini Pak ini? Oh iya, jadi dengan tidak hadir mungkin kurang meriah ya karena tidak ketemu keluarga, tatap muka, salaman, dan juga di lapangan tidak datang ke lapangan ya. Kalau mudik kan bisa di lapangan bareng-bareng ya. Nah saya kira hanya itu aja, tapi yang lain-lain bisa dikerjakan dengan cara yang lain, tidak hadir kan juga tetap bisa ya. Artinya kan masih ada jalan lain ya Pak. Bisa dengan sekarang yang baru tren kan dengan media virtual. Kan itu. Jadi sawalan online gitu ya, ini kita sosialisasikan sawalan online. Betul. Gini Pak ini. Di dalam hal karena tidak bisa mudik itu kan ada satu kemeriahan yang hilang juga sebetulnya, yaitu tentang syiar Islam berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri, khususnya mengenai sholat Id gitu Pak ini. Nah ini gimana Pak ini pandangan Pak ini mengenai sholat Id gitu ya, yang biasanya bisa berbondong-bondong sekeluarga atau mungkin berkeluarga-keluarga sehingga syiar Islam itu kelihatan meriah heboh. Nah sekarang dengan masa pandemi ini gimana Pak ini? Secara lahiriah ya itu memang beda kalau datang ke alun-alun lapangan yang besar di satu kota, terus kumpul teman-temannya yang lama itu biasanya kangsen di situ terus kemudian setelah sholat itu salam-salaman, lambung-lambungan dan juga setelah sholat itu anak-anak itu cukup beli makanan di situ, kuliner di situ, ada ndokabang. Kalau di Jawa ndokabang karena ada lambang tertentu ndokabang. Kemudian setelah itu ada juga kesenian ya, kalau di kota itu ada drum band dan sebagainya ya. Nah sekarang sholatnya kan di ganggang. Ganggang ya, bar sholat ya bubar ya, tidak ada, mungkin beli makanan juga tidak ada di situ ya. Panitianya juga sederhana kan dan sebagainya, cepat ya secara lahir mungkin syiarnya merasa kurang mantap lah ya, tapi secara batinnya ya tetap sah dan tetap bagus dan juga ada hikmahnya itu ya saya kira gitu ya. Tapi pada hakikatnya sebetulnya kemeriahan itu kan bisa diadakan Pak ini, misalnya masalah kuliner seperti tadi ada ndokabang, kemudian ada mungkin kalau anak-anak itu biasanya ada yang dodolan balon begitu kan ya. Itu kan bisa untuk mewarnai pada saat kita menggunakan atau media online tadi itu sebagai ilustrasi ya kan, sebetulnya kan akan juga lebih indah. Nah kalau masalah yang jualan kan jualan sebelumnya itu Pak ini, artinya roda ekonomi kan tetap berjalan. Tapi ada satu hal juga Pak ini yang menjadi tanda tanya besar. Kadang kan orang yang sholatnya itu terbiasa berjamaah besar, artinya berjamaah rombongan di lapangan, kemudian berjamaah di tempat yang skupnya lebih kecil itu kadang ada rasa ganjel, ini sah dan sebagainya begitu kan Pak ini ya. Kalau sahnya ya salah ya. Cuma karena sholat itu kan ada unsur manusiawi rasa ya. Jawa itu rasa itu kurang mantep si sholat terawih gitu ya, kok misak kampung ya. Itu memang kita punya
perasaan-perasaan seperti itu dan wajar, dan itu setelah saya dengar-dengar juga begitu. Wah, sak kampung ya, malah ada yang ekstrim juga, ini sing entuk sholat itu sak kampung ya ini. Nah itu iya toh. Nah itu okay. seperti itu. Tapi kalau sahnya sah hanya sah. Perasaan subjektif lah, subjektif, tapi itu tidak masalah. Suatu ketika kan toh akan kembali lagi normal lagi ya toh. Insya Allah. Baik Pak ini, kalau pengalaman di tahun kemarin itu juga ada yang lucu juga Pak ini jam-jam satu jalur, satu gang begitu, imamnya di ujung gang sana dengan son menghadap ke arah gang itu juga, jamaahnya itu di emperannya masing-masing itu, kan begitu. Dan itu yang kemarin saya belum tahu nanti kira-kira apakah itu akan terselenggara lagi seperti itu atau tidak, tanpa mengurangi esensi gitu kan Pak ini. Tadi sebetulnya ada kerinduan di dalam hal silaturahmi nih Pak ini. Betul. Nah kalau dulu atau mungkin kita itu kan biasa menggunakan istilah trah itu kalau orang Jawa. Trah. Nah ini apakah tetap kita bisa mengadakan trah atau tidak di masa pandemi seperti ini? Pak ini. Kalau ini malah memungkinkan dengan Zoom itu ya. Zoom. Ya, atau dengan alat yang lain ya. Karena ini posisi masing-masing kan tetap di rumah. Walaupun di luar daerah ya. Nah, itu kan bisa disalurkan lewat itu, panitianya ada itu, tinggal calling-callingan jam berapa nanti semuanya standby gitu ya. Nah, bisa. Dan saya lihat juga sekarang itu SDM memungkinkan, ya, kemampuan finansial juga memungkinkan, dan juga anak-anak muda ini lebih canggih daripada kita yang tua, berarti pelaksananya tidak ada masalah, dan itu tidak mengurangi arti pertemuan terah secara fisik, ya, itu malah lebih keren juga kalau bisa dilakukan. Nanti terahnya tetap berjalan dalam artian semangat kekeluargaan itu tetap jalan dengan lewat Zoom tadi, dan juga acara-acara bisa dipandu di situ ya, saling nyanyi, biasanya nyanyi bersama, foto bersama itu diabadikan. Esensinya tidak berubah, tidak hilang. Dan itu penting ya. Menurut saya terah itu dilestarikan penting dengan sesuai kemajuan zaman, karena dengan adanya terah kuat itu masyarakat akan kuat, bangsa juga akan kuat. Ya, itu coba kalau gara-gara ini pandemi ini terus udah terah bubar, terus rasa pertemuan, nah itu nanti ya masyarakatnya tidak kuat, tidak saling tahu antara keluarga yang mana punya kewajiban satu sama lain kan saling menolong ya. Kan itu. Oke, artinya begini Pak ini, dengan kita mengenal terah mestinya kita semakin bijak untuk bersilaturahmi gitu. Iya. Artinya dengan terah juga kita semakin berbahagia mestinya. Bukan dengan terah malah gawe bubrah kan gitu kan Pak ini. Iya. Jarang terah gawe bubrah itu. Hanya berapa. Tapi enggak saya kira. Ya, artinya di situ adalah menjadi forum untuk ukhuwah Islamiyah, dan itu sangat dianjurkan oleh agama kita, gitu kan Pak ini. Baik Pak ini, ada hal yang terakhir perlu kita bicarakan mengenai ini yang nanti akan berbeda juga di masa pandemi, yaitu tentang kuliner. Nah, dengan media virtual itu banyakkan rekan-rekan kita itu kan melihat kulinernya itu kan hanya dalam hal melihat saja, tidak bisa merasakan kan gitu Pak. Tapi itu sudah menurut saya sudah bagus. Tetap melestarikan melestarikan makanan lokal, terus diambil gambarnya, ditayangkan, semua yang anggota terah bisa lihat. Siapa tahu dia itu anggota ya, itu belum pernah melihat ini makanan kesukaan mbahnya dulu ya toh. Seperti ini toh. Yang namanya tiwul itu seperti ini toh. Ya toh. Ya, banyak loh anak muda yang lahirnya di Jakarta tapi dia keturunan Jogja. Ya toh, belum pernah lihat tiwul. Nah, ketika pertemuan terah, tiwul itu kayak itu tuh. Rasanya gimana?
Nah, itu nanti diterangkan di situ kan bisa. Ya, ya. Artinya itu kan perbedaan generasi, dulu kan generasi tiwul gitu kan. Ya kan. Nah sekarang berbeda. Nah justru mungkin kan gini Pak, ini itu akan memunculkan inovasi-inovasi sebetulnya. Iya. Inovasi-inovasinya kan misalnya mungkin untuk para trah itu tadi nge-share dulu resep gitu nggih, kemudian dimasak bersama di keluarganya masing-masing. Dinikmati di rumah masing-masing. Kemudian saling melaporkan, ternyata ini resepnya bagus, enak. Bisa ya, itu malah lebih meriah ya. Baik Pak ini. Ada satu hal yang penting juga Pak ini pesan-pesan mengenai Lebaran pada kali ini. Apa yang mungkin Pak ini ingin sampaikan kepada warga Muhammadiyah semua? Monggo Pak ini mengenai Idul Fitri ini Pak. Ya, Idul Fitri ini masa pandemi ini justru kita banyak hikmahnya, banyak kreatif ya di dalam menyelenggarakan sholat Id, kreatif dalam hal kuliner, kreatif dalam hal pertemuan trah. Nah ini masa-masa yang menimbulkan kreativitas tinggi, dan yang diuntungkan sebetulnya anak-anak muda sekarang ini akan kreatif. Tidak mengurangi arti Hari Raya Idul Fitri tahun ini perlu kita syukuri, kita jalani, dan insya Allah nanti tahun depan sudah selesai lah COVID ini. Ya, saya kira gitu ya. Oke, ngatur Pak ini. Terima kasih Pak ini atas hadirnya untuk dialog diskusi pada hari ini. Semoga diskusi ini walaupun tidak seberapa tapi cukup memberikan gambaran-gambaran mengenai Lebaran ya, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi ya semacam obrolan yang untuk bisa dikatakan mencerahkan. Ternyata yang namanya trah itu tidak harus ngumpul juga, bisa menggunakan ngumpul di tempat yang lain gitu Pak ini. Baik, karena waktu sudah habis, untuk warga Muhammadiyah semua jangan lupa untuk like and subscribe sehingga nanti kita bisa melanjutkan untuk diskusi-diskusi yang lain di forum ini. Dan tidak lupa kami sampaikan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.